Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Firdaus. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama tentang jenis-jenis modulasi dalam sistem telekomunikasi. Nah, di sini kita akan lebih dekat mengenal secara definisi dan juga matematis dari setiap modulasi itu, dan juga contoh pengaplikasian dan proses modulasi semuanya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai mengenal setiap jenis modulasi dalam sistem telekomunikasi. Nah, pada bagian pertama ini kita akan mengetahui dulu tentang modulasi sendiri. Modulasi sendiri merupakan proses mengubah karakteristik sinyal pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase sinyal untuk membawa informasi. Dalam telekomunikasi sendiri, modulasi memungkinkan pengiriman sinyal melalui media yang beragam dengan menggunakan teknik yang berbeda. Media di sini bisa seperti nirkabel ataupun kabel. Nah, modulasi ini penting bagi dunia telekomunikasi. Mengapa penting? Karena ini dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan meminimalkan interferensi antar sinyal yang berbeda. Dengan modulasi ini, kapasitas total sistem komunikasi dapat ditingkatkan, memungkinkan pengiriman data yang lebih efisien dan juga cepat. Jenis-jenis modulasi sendiri, itu ada beberapa jenis modulasi yang umum digunakan di dunia sistem telekomunikasi ini, yaitu yang pertama ada amplitudo modulasi atau AM, frekuensi modulasi FM, dan modulasi digital. Di modulasi digital ini ada 3 jenis, yaitu ASK, FSK, dan PSK. Nah, setiap jenis modulasi memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan aplikasi dan kondisi komunikasi yang berbeda. Nah, agar kita tahu kekurangan dan juga kelebihan dari setiap modulasi ini, maka kita akan berpindah ke next slide. Nah, di bagian pertama kita sudah masuk untuk lebih dekat mengenal jenis modulasi. Nah, di bagian pertama ini kita akan lebih dekat mengetahui modulasi amplitudo atau AM. Nah, AM sendiri itu metode modifikasi amplitudo dari sinyal pembawa berdasarkan informasi sinyal input. Teknik ini banyak digunakan dalam radio AM dan beberapa bentuk komunikasi data yang lainnya. Nah, untuk matematis AM sendiri, kita dapat nyatakan persamaannya sebagai ST sama dengan AC ditambah MT kosinus 2 pi F CT, di mana AC ini sama dengan amplitudo pembawa, MT itu diartikan sinyal informasi, dan FC dinyatakan sebagai frekuensi pembawa.
Persamaan ini menggambarkan bagaimana amplitudo sinyal pembawa umumnya diubah oleh sinyal informasi. Nah, contoh kasus AM itu pengaplikasian modulasi amplitudonya mencangkup siaran radio AM. Radionya jenisnya AM, di mana suara musik atau ucapan dimodulasi untuk ditransmisikan melalui gelombang radio dengan kualitas suara yang lebih rendah dibandingkan FM. AM tetap digunakan untuk jangkauan yang lebih luas. Nah, proses modulasi AM. Proses modulasi AM ini melibatkan beberapa langkah. Pertama, sinyal informasi direproduksi atau dibuat. Kedua, amplitudo sinyal pembawa disesuaikan sesuai dengan sinyal informasi. Ketiga, hasilnya ditransmisikan melalui medium komunikasi seperti udara. Nah, pada bagian 2 kita akan membahas tentang modulasi frekuensi atau FM. FM ini sama halnya seperti AM, tetapi ada yang membedakannya dengan AM sendiri, entah itu dari kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mengenal lebih dekat dengan FM. Nah, dari definisinya sendiri, FM ini jenis modulasi yang menggunakan variasi frekuensi dari sinyal pembawa untuk membawa informasi. FM sering digunakan dalam siaran radio dan komunikasi data, memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan dibandingkan modulasi amplitudo atau AM. Jadi, FM ini lebih memberikan ketahanan yang cukup bagus dibandingkan dengan modulasi amplitudo atau AM. Nah, secara matematis, FM ini dapat kita nyatakan sebagai fungsi dari sinyal informasi. Persamaan umumnya kita dapat nyatakan contohnya FT sama dengan A dikali kosinus 2pi FCT ditambah 2pi KF integral dari MT dan MT dt, di mana KF itu diartikan sebagai sensitivitas frekuensi dan MT sendiri itu diartikan sebagai sinyal informasi. Contoh kasus FM, contoh kasus nyatanya penggunaan FM ini dapat dilihat pada radio FM, di mana suara musik dan obrolan di siaran begitu jelas menggunakan variasi frekuensinya. Ini memberikan kualitas audio yang lebih baik serta minimnya gangguan. Jadi bisa dilihat perbedaan dari FM dan AM, di mana FM ini dia memiliki kelebihan yang baik dari segi minimnya gangguan dari luar, dan kualitas audionya juga lebih bagus dibandingkan AM. Nah, proses modulasi FM ini melibatkan sinyal informasi yang diubah frekuensinya untuk mengubah posisi-posisi gelombang pembawa. Proses ini menghasilkan spektrum yang lebih lebar sehingga memungkinkan transmisi lebih banyak informasi tanpa kehilangan kualitasnya. Nah, setelah kita sudah menjelaskan tentang dua jenis modulasi, yaitu modulasi AM dan juga FM, dan seterusnya kita akan menjelaskan atau kita akan lebih dekat mengenal modulasi digital. Ini beda ya, modulasi digital dan modulasi AM dan FM, di mana modulasi digital ini lebih
ke barang-barang elektronik di masa sekarang, di mana nanti kita akan melihat berbagai proses dan juga contoh pengaplikasiannya. Nah, dari situ mari kita membahas lebih dekat tentang modulasi digital. Nah, sebelumnya modulasi digital sendiri ini memiliki tiga modulasi, yaitu ada ASK, FSK, dan PSK. Dimana di sini tiga modulasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan juga pengaplikasian yang berbeda-beda di keadaan dunia nyatanya. Nah, mari kita masuk pada bagian pertama, yaitu definisi ASK. ASK itu memiliki kepanjangan, yaitu Amplitude Shift Keying, yang merupakan teknik modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa diubah sesuai dengan data digital. Sinyal biner diwakili dengan dua tingkat amplitudo, biasanya tingkat yang tinggi dan juga tingkat yang rendah. Nah, secara matematis juga ASK dapat kita nyatakan sebagai ST sama dengan AM dikali kosinus 2pi F CT untuk sinyal 1, dan ST sama dengan 0 untuk sinyal 0. Nah, di sini A underscore M adalah amplitudo yang menentukan kekuatan sinyal. Contoh kasus atau penerapan ASK ini termasuk sistem komunikasi data seperti modem. Dalam komunikasi ini, data biner dikirim dengan mengubah amplitudo sinyal pembawa, memudahkan pembacaan dan pengiriman. Proses modulasi ASK sendiri melibatkan penguasaan amplitudo sinyal pembawa dengan data digital. Langkah ini biasanya dilakukan menggunakan teknologi elektronik di dalam modem atau transmitter. Nah, kita lanjut ke bagian 2 di modulasi digital, yaitu ada yang namanya FSK atau Frequency Shift Keying. Adalah metode modulasi yang mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan data digital. Dua tingkat signifikan yang sering digunakan yaitu F1 dan F2 untuk sinyal binernya. Jadi untuk sinyal binernya itu tidak diwakili dengan 1 dan 0 lagi, tetapi 1 F1 dan F2. Nah, untuk matematisnya sendiri, FSK ini dapat dinyatakan sebagai ST sama dengan A dikali kosinus 2pi F underscore 1T untuk sinyal 1. Sementara untuk sinyal F2-nya itu untuk sinyal 0-nya itu ada ST sama dengan A dikali kosinus 2pi F underscore 2T untuk sinyal 0. Frekuensi F1 dan F2 ini mewakili dua level data. Nah, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, sinyal S dan sinyal 1 dan sinyal 0 itu sudah tidak digunakan lagi di FSK, tetapi diganti menjadi frekuensi F1 dan F2. Nah, contoh kasus pada FSK ini yaitu sistem radio dan modem digital yang banyak digunakan untuk tujuannya untuk transmisi data. Penggunaan FSK ini memungkinkan transmisi data yang lebih jelas dan mengurangi interferensi dari sinyal lain.
Nah, proses modulasi FSK-nya ini melibatkan perubahan frekuensi sinyal pembawa untuk menciptakan representasi data digital atau menciptakan sebuah data digital. Metode ini efektif untuk transfer data yang tahan terhadap gangguan sinyal. Nah, lanjut kita akan lebih dekat lagi pada bagian 3 di modulasi digital, yaitu PSK atau phase shift keying atau PSK ya. Ini merupakan teknik modulasi di mana fase sinyal pembawa beralih untuk merepresentasikan data digital. PSK mampu mengirimkan lebih banyak informasi dalam bandwidth yang sama dibandingkan ASK dan FSK. Jadi yang membedakan PSK dan ASK dan juga FSK itu PSK ini mampu mengirim lebih banyak informasi dalam bandwidth yang sama. So ya lebih banyak informasi. Nah, untuk penjelasan matematisnya sendiri, PSK ini dapat dinyatakan dengan ST sama dengan A dikali kosinus 2pi F underscore CT ditambah ini ya ditambah simbol ini, dimana simbol ini tuh fase berubah sesuai dengan data. Ini memberikan PSK keunggulan dalam efisiensi spektrum. Nah, mungkin dari saya cukup sekian dengan penjelasan yang begitu singkat, namun insya Allahnya mudah dimengerti ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, dan terima kasih telah mendengarkan video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.